Tapi kalau semuanya ngaji, ya justru kalau semuanya ngaji, ini habis ngaji itu nggak dibaca-baca juga gitu kan ya kalau yang ngaji semua ya. Kalau nggak ngaji ya, bingung ya. Baru katanya. Ya yang penting kita tahu, ya kita amalkan. Hadis selanjutnya Wan Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usolli rawuh. Riwayat dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu, salatlah kamu kama raaitumuni usolli, sebagaimana kamu sedang lihat aku salat. Sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ini yang susah. Ketika hadis ini dibacakan pada masa sahabat, ya tentu saja mereka melihat. Tapi pada masa kita sekarang kan kita nggak bisa melihat bagaimana Rasulullah sholat. Jadi Rasulullah ketika menjelaskan tentang kaifiyah sholat, itu penjelasannya adalah dengan praktek, tidak dengan deskripsi, tidak dengan diterangkan begini, enggak, praktek. Gimana ruku? Ya begitulah rukunya. Gimana sujudnya? Begitu sujud Rasulullah. Nah, ketika sahabat melihat Rasulullah, maka gambaran mereka kan macam-macam. Lihatnya kapan, di tempat di mana, pada posisi yang seperti apa, terus sujud yang dilihat juga bagaimana, kan macam-macam. Jadi penjelasannya pun macam-macam, beda-beda. Karena dia melihatnya pun beda-beda, orangnya pun beda-beda. Ketika dia menjelaskan ini, makanya sholat kalau kita lihat banyak ragamnya. Banyak ragamnya, ada yang ragamnya masih sesuai, bukan masih sesuai ya, ragamnya ada ajarannya langsung, ada ragamnya nggak ada ajarannya, cuman gaya kita doang gitu kan. Gaya takbir, ada gayanya gitu kan. Yang takbir sekali gak cukup, ada yang takbir muter-muter dulu, ada yang takbir. Nah itu gayanya, tapi bagaimana takbir Rasulullah sudah diajarkan. Contoh, bagaimana Rasulullah meletakkan tangan ketika beliau, kalau kita bilang sedekap, kan ada riwayat yang di sini, ada riwayat yang di atas dada. Yang di atas dada saja Paul Qasadi kan macam-macam orang memahaminya. Karena dijelaskan bagaimana yang kampanye di atas. Kalau di sini katanya di atas, ini mah bukan di atas. Di mana? Di samping, di depan. Kalau di atas, maka ada yang sholat. Kenapa? Ini dada. Di atas dada, maka dia begini. Salah nggak dia? Nggak salah. Kenapa? Nggak salah. Yang jelaskan di atas dada. Kalau di atas ini dia, kalau di sini di atas, kalau dia tiduran, kalau di atas. Ya kalau dia berarti kan di depan dada atau di samping. Kalau di atas gini. Nah ini mengamalkan apa? Di sana bau kosong di atas dada. Kedua, batasan dada yang mana? Di mana letaknya batasan dada? Di sini sampai di sini gitu kan? Nah itu juga kan. Ada riwayat Nabi kalau tasyahud itu dengan kata-kata isyarat. Ada yang kata isyarat taharuk dengan redaksi taharuk. Jadi orang yang ngomong itu Nabi ini kalau misal asyarah kan gitu ya. Ada yang dengan taharuk. Taharuk itu musyarat, artinya itu banyak gerakan, bergerak lebih banyak. Makanya ada yang karena memahami teksnya itu taharuk, menggerak-gerakkan. Bukan hanya bergerak, menggerak-gerakkan. Karena yang melihatnya mungkin beda-beda. Yang melihatnya ada kan kita lihat gerakan ada yang begini, ada yang muter-muter. Ada yang muter, ada yang geraknya. Ada yang begini-begini terus saja. Kenapa? Kata-kata tertahan, digerak-gerakkan. Pemahamannya begitu. Kenapa? Karena kita semuanya nggak pernah melihat Rasulullah. Nah ketika dia bergerak itu kan nggak ketahuan. Dia lihatnya di sebelah mana, bergeraknya di sebelah nggak ketahuan. Ada yang bertanya apakah Rasulullah itu kalau beliau sholat zuhur baca surah apa enggak? Kan sholat zuhur kan sir, nggak kedengeran. Nah bagaimana jawab? Tapi ada sahabat yang menjawab baca surah.
Kamu tahu dari mana? Karena jenggotnya bergerak-gerak. Jadi kalau dia ketahuan dari jenggotnya itu, ya itu juga tebal gitu. Ya, kalau kan bergerak gitu, lupa jenggot karena jenggotnya bergerak-gerak. Jadi dia yakin bahwa Rasulullah itu kalau sholat zuhur pun baca surah karena bergerak-gerak. Nah itu kalau hadis-hadis fi'liyah itu jadi ada problemnya kalau hadis fi'liyah karena bagaimana orang melihat sudut pandangnya dari mana gitu. Maka ada bukan meragukan. Katanya Rasulullah pernah kencing berdiri. Hadis ini bukan diragukan yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Dari mana dia tahu kalau itu posisi berdiri saat kencing? Satu, nggak mungkin kan melototin ngeliatin. Yang kedua, mungkin melihatnya dari belakang. Kalau dilihat dari belakang, apakah pada posisi seperti itu selalu dikatakan sedang kencing? Kan belum tentu. Kalau orang sekarang di pojokan ketika dia begitu kan belum tentu dia kencing, mungkin lagi ngumpet main SMS gitu kan, lagi ngumpet gitu, belum tentu. Yang kedua, yang namanya najis Rasulullah nggak pernah ada yang tahu. Di Rasulullah betul tidak. Jadi najis Rasulullah itu nggak ada yang pernah tahu. Jadi nggak pernah terlihat. Ada riwayat dari guru itu katakan kalau Rasulullah membuang air itu bumi terbelah. Nanti najisnya masuk ke dalam bumi dan tertutup lagi. Jadi nggak ada yang tahu kenapa. Karena ini Allah lakukan ini mungkin untuk menjaga ketawahidan. Karena sisa-sisa yang begitu namanya orang sudah begitu, jangankan yang apa yang jelek cakepnya gitu kan semuanya gitu. Ludahnya Rasulullah masih direbutin. Ludahnya masih direbutin. Makanya Rasulullah rambutnya sampai sebahu panjang gitu. Rasulullah nggak pernah potong rambut, kecuali potong sendiri sama dia. Yang pertama mungkin nggak ada berani yang potong. Tukang cukurnya takut gitu. Yang kedua itu pernah sekali dilakukan itu pada berebut sama sahabat. Ada dia khawatir. Akhirnya Rasulullah pernah potong rambutnya kenang-kenangan dia potong jadi dikasih nipulan pegang. Nah itu Aisyah menyimpan satu bulan itu rambut Rasulullah disimpan sama Aisyah punya. Kenapa? Kalau dipotong sembarangan itu jadi akhirnya dia muncul kemusyrikan. Ya macam-macam lah gitu. Jimat segala macam gitu. Nah itu hal-hal yang seperti jadi Allah itu sudah atur. Jadi sampai kalau najisnya beliau tinggalkan ya subhanallah, orang sudah cinta apapun ya jangankan yang cakep yang jeleknya pun sampai kan keringat Rasulullah kan dikerok. Keringat Rasul lagi tidur itu ada salah satu perempuan lagi, ada bibinya beliau itu ngerokin keringatnya dimasukin ke dalam botol. Wangi. Ya wanginya karena musababnya suaminya itu didoain oleh Rasul, dipegang dadanya. Suami dipegang, didoain minta keberkahan, dipegang dadanya. Pas pulang dicium oleh istrinya, wanginya itu. Tapi namanya seorang istri kan yang wangi laki-laki bukannya senang, curiga. Ini lakinya ya mungkin tadinya biasanya yang bisa bawa keringat gitu ya pas pulang wangi banget. Akhirnya tuh istri nggak nanya sang suami, dia keliling kota Madinah, dia cari orang yang jual minyak wangi sewangi itu, kagak ketemu. Artinya wangi itu yang namanya wangi biasanya dipakai perempuan. Ya, mungkin pada saat itu dia dicurigai jangan-jangan lakinya nih gitu kan. Dicari itu kan minyak wangi yang sewangi itu nggak ada. Pulang dia, pas pulang kata suaminya ngapain kan sibuk-sibuk. Karena repot-repot amat saya apa gitu. Aku cium wangi pada tubuh kau yang tidak ada yang jual parfumnya itu minyaknya sekota Madinah. Kata dia, aku nggak pakai minyak wangi. Ini tadi aku ketemu Rasulullah, aku mohon didoakan untuk ketetapan hati dan beliau usap dadaku. Di usapannya itu sampai berbekas. Dia datang ke rumah Rasulullah lagi tidur, itu dia kerokin keringatnya dimasukin ke botol. Suaminya ketakutan, ngapain gitu kan? Kata dia, aku sudah cari, nggak ada. Kata dia, bekasnya aja begitu wangi, apa lagi dia? Ya masuknya, bisa jadi biangan ini. Iya, tambahin aja lagi bisa jadi biang minyak ya. Kalau di keringat itu kalau usap ini berapa banyak sih yang nempel itu keringat gitu kan diusap gitu kan tadi juga hilang. Apalagi kalau langsung tetesannya kan itu sampai segitu. Makanya yang ditakutkan oleh orang-orang kafir
kata Rasul adalah, kata orang kafir jangan pernah bisa mencoba menyentuh Muhammad katanya. Kenapa? Lihat umatnya, ludahnya saja direbutin. Kalau saking orang saking itu, jangan sampai menyentuh Rasulnya, menyentuh orangnya, menyentuh orang yang sekelilingnya pun nggak mungkin bisa. Kenapa? Ludahnya saja itu direbutin oleh pengikutnya. Jadi kalau udah kayak begitu ceritanya, itu nggak mungkin bisa tersentuh. Itu ditakutin orang-orang kafir kayak begitu. Nah, akhlak Rasulullah seperti itu, penggambarannya kan tergantung orang yang ngelihat. Yang namanya ngelihat itu, pandangan mata kan apa adanya dan lihat dari sebelah mana. Maka ketika Rasulullah i'tikaf pada 10 malam terakhir di masjid, ya kan masjidnya nggak kayak kita ada lampunya terang gitu kan. Jadi satu malam itu kalau nggak salah Zainab atau Hafsah berkunjung menjenguk Rasulullah di Masjid Nabawi. Ketika dia mau pulang, dianterin oleh Rasulullah sampai depan pintu masjid. Sampai depan riwayat sampai depan pintu rumah Ummu Salamah katanya. Sampai depan pintu masjid untuk keluar. Nah, ketika mau keluar, ada 2 orang sahabat Ansor lewat di depan masjid. Dan mereka melihat 2 bayangan. Ya bahasa berengan hitam, nah kan nggak ketahuan gitu kan, karena ya kalau kita itu kelihatan. Ini kan kalau gelap, yang kelihatan tuh mana Pak? Bayangan doang. Tapi dia tahu, dia kenal Rasulullah. Tapi yang satu ini nggak kenal. Akhirnya Rasulullah dipanggil orang itu, sini, dikatakan, kalau nggak salah ini Zainab. Jadi yang ada di Zainab, istriku kata. Kata para 2 orang sahabat, ya Rasul, nggak mungkin kami ini berburuk sangka kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di aliran. Betul. Para sahabat nggak mungkin punya suzon kepada Rasulullah. Tapi yang namanya saya takutnya kan, Nabi sama perempuan tuh di masjid. Nggak tahu perempuannya kenapa? Karena ketika dia lihat sudut pandangnya mungkin lagi madapan, yang penting sosoknya perempuan. Ada ustaz mau goncengin cewek. Ustaz yang ngojek. Iya makanya karena dia nggak tahu. Ngojek. Nggak taunya ustaznya emang profesinya ngajar juga, ngojek juga, tambah-tambahannya. Kan orang ngeliatnya pokoknya ustaz goncengin cewek aja gitu kan. Dia nggak tahu gitu kan. Ya emang bagaimana, masa iya dipilih-pilih gitu. Ya tarik aja yang mau sabar. Habis ngaji dia pulang sambil ngojek gitu kan. Tapi kan orang ngeliatnya, kenapa yang dia lihat pokoknya boncengin aja. Jadi perlu dijelaskan, maka Rasul panggil. Kenapa? Kalau nggak dijelaskan khawatir gitu. Nggak jauh berbeda dengan kasus Siti Aisyah ketika beliau tertinggal dan waktu itu ketika pulang itu kan ketika terjadi kasus ifk. Artinya Siti Aisyah dituduh berselingkuh dengan Sofwan. Itu apa yang terjadi? Orang-orang munafik melihat Aisyah masuk ke kota Madinah terlambat karena dia nyari kalungnya yang hilang. Kalung boleh minjem hilang. Jadi ketika dia mencari kalung itu, akhirnya rombongan udah berangkat. Nah, dia ketinggalan sendiri. Ya, ada